Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin hadirat, para pemirsa, penyimak, pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang topik-topik Islamic Communication atau yang berkaitan dengan komunikasi Islam yang diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad pada para ulama. Kalau pada episode sebelumnya kita sudah mengangkat aspek tabligh dan juga aspek tauhid, maka kali ini kita akan mencoba mengangkat topik yang berkaitan dengan tankir. Ya. Tankir ini bisa dimaknai sebagai usaha modifikasi. Ya. Itu kita kenal ada namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini pembahasannya tentang transfer of technology, ya, atau transfer of technological products. Jadi mentransfer produk-produk teknologi dari luar, dari tempat atau negara yang lebih maju teknologinya, produk kreasi teknologinya, kemudian ditransfer ke mana yang kita inginkan, umpamanya di mana kita berada. Ini dalam konteks tadi perubahan sosial. Sebetulnya kalau kita ingin agar menjadi bangsa yang maju, ya model modifikasi ini atau tankir ini bisa kita juga terapkan. Umpamanya dalam Al-Quran ini sangat luar biasa, dalam surah An-Naml ayat 39 itu umpamanya dikatakan bahwa Ifrit berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya, saya akan datangkan, kata Ifrit ini jagoannya jin, ya. Dia katakan, saya akan datangkan singgasana Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Ini Sulaiman yang meminta untuk mendatangkan itu. Tapi Sulaiman kemudian melihat bahwa kalau berdiri dari tempat duduk, ya ini bisa lama. Ini Balkis sudah on the way ke sini, sudah OTW ke sini. Jadi Sulaiman mengatakan itu kelamaan, ya, karena orang bisa duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Itu kelamaan menurut Sulaiman. Nah, kemudian dia bertanya kepada manusia biasa, tapi teknokrat, ahli teknologi, ahli industri, ahli mekanik, ahli elektronik, segala macam, yang disebut sebagai qala indahu ilmun minal kitab. Berkatalah manusia yang mempunyai ilmu tentang kitab. Nah, ini tentu bisa kitab kauniyah tentang alam raya ini, dan juga tentang kauliyah tentang ayat-ayat atau firman-firman Allah, ya, yang pernah ada turun sebelumnya, ya. Nah, berkatalah orang ini bahwa ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Saya akan datangkan singgasana Ratu Balkis sebelum matamu berkedip. Nah, ini kalau kita analisis, ya, sebelum mata berkedip lebih cepat daripada kedipan mata. Karena kalau masih berkedip kan itu masih lama, ya. Nah, begitu cepatnya, real time, ya, itu sebelum mata berkedip, itu sudah datang singgasana tersebut. Begitu Sulaiman mengatakan datangkan, maka saat itu juga langsung diklik, cepat sekali, dan menjelma pas di depan Nabi Sulaiman yang biasa dikenal juga dalam tradisi Kristiani dan Yahudi sebagai Raja Sulaiman. Ini kemudian datanglah, ya, luar biasa. Kemudian Sulaiman mengatakan nakiru laha arsyaha. Nah, ini modifikasilah, ya, amati, tiru, modifikasilah singgasana ini, ya, agar supaya ketika nanti Ratu Balkis datang, dia itu bisa melihat bahwa ternyata lebih canggih, ya, yang buatan
ditanyalah Balkis, ahakaza arsyuk, apakah ini singgasanamu wahai Balkis? Nah, lalu Ratu Balkis mengatakan ka'annahu huwa. Ya, sepertinya iya, ya. Artinya kalau seperti itu kan tidak sama ya. Nah, jadi ada kesamaan, tapi ketika Ratu Balkis masuk, dia kan mengangkat roknya karena dianggap bahwa itu air, padahal itu adalah lantai kaca yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ini maknanya bahwa kita itu bisa mentransfer teknologi negeri maju, tapi kita juga harus mampu menciptakan kreativitas di sini sehingga modifikasi kita itu lebih canggih. Dan ini saya kira yang dilakukan oleh Jepang ketika melakukan penciptaan teknologi-teknologi yang luar biasa seperti Honda, Suzuki, Daihatsu, Chevrolet, Kawasaki, Yamaha dan seterusnya, dalam bentuk yang mungil-mungil, kecil-kecil, tidak sama dengan Eropa, tidak sama dengan Amerika, dengan small yet it's beautiful, mungil-mungil, kecil tapi indah, cantik, menarik dan mudah dan juga affordable, terjangkau oleh masyarakat di mana dunia ketiga itu berada. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.